Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Di segmen ketiga ini adalah segmen terakhir pada sesi ini. Kita akan bicara dan mengulik bagaimana sih sebenarnya revitalisasi peran Balai Besar, khususnya Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi bidang bisnis dan pariwisata ini, ya. Kita akan dapat informasi banyak dari Bapak Sabli sebagai kapus di Balai Besar ini. Peran apa yang sudah dilakukan dan bagaimana melakukan maksimalisasi peran Balai Besar di dalam mengawal mutu pendidikan vokasi ini. Pak Sabli, ini kalau kita bicara tentang penguatan peran dan perluasan peran dari Balai Besar Bisnis dan Pariwisata ini seperti apa sebenarnya, Pak? Memang kita di Balai Besar Bispar ini berusaha agar semakin banyak para pendidik dan tenaga kependidikan kita yang bisa selalu update informasi dengan informasi-informasi baru. Nah, kalau terkait dengan program dan kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah melalui DIPA kita, itu kan sangat terbatas. Berapa target-target guru-guru kita yang bisa kita latih, itu kan sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita khususnya di Balai Besar Bispar ini, itu kita mencari mitra-mitra kerja yang bisa mereka itu memfasilitasi agar pelatihan terhadap guru-guru ini tetap bisa berjalan, sedangkan pembiayaan dari mereka. Nah, salah satu mitra kerja kita yang sejak 2019 yang lalu sudah jalan dan sudah bersama-sama dengan kita, yaitu UNESCO, lembaga internasional UNESCO Jakarta, itu mengeluarkan anggaran untuk pelatihan guru-guru pariwisata, khusus untuk guru-guru pariwisata, dengan pelatihannya itu berbasis aksi. Jadi artinya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan terhadap para guru-guru kita, nanti guru-guru tersebut mereka punya kewajiban untuk mengimbaskan kepada teman sejawatnya di sekolahnya masing-masing atau di MGMP masing-masing. Nah, dengan UNESCO ini memang pertama kali kita kerjasama 2019 itu, kita itu diminta bantuan untuk menyusun guidebook gitu ya, buku panduan diklat untuk guru-guru pariwisata. Sudah disusun sama Balai Besar Bispar ini, dan informasi dari UNESCO bahwa guidebook ini juga dipakai sebagai acuan oleh negara-negara anggota gitu. Nah, kita alhamdulillah walaupun produk ini kan atas namanya UNESCO, tapi itu disusun oleh SDM kita. Nah, dalam rangka implementasi, setelah ada guidebook ini, buku panduan ini, kita melatih para guru-guru pariwisata. Kalau yang kemarin itu mereka menentukan jurusannya ya. Kepariwisataan. Guru yang diikutkan program keahlian perhotelan, kemudian tata boga, tata busana, dan tata kecantikan, terus sama spa. Karena ini semuanya terkait gitu kan, semuanya terkait. Dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi yang kita lihat itu awal 2020, pelatihan pertama awal 2020 itu sebelum pandemi ya. Kalau pandemi itu kan mulainya sekitar bulan 3, itu kita Januari, karena ini kerjasama dengan lembaga internasional ini kan tidak dibatasi oleh tahun anggaran gitu kan, kapan bisa kan. Nah, kita melaksanakan itu dulu uji coba pertamanya itu hanya untuk 4 provinsi, guru-guru yang berasal dari
4 provinsi, yaitu Jawa Barat, kemudian DKI, Bali, dan Aceh, gitu kan. Nah, kemudian di akhir 2020, setelah masa pandemi, itu kita melaksanakan diklat, itu sudah 15 provinsi, tersebar di 15 provinsi gitu. Guru-gurunya berasal ya di 15 provinsi. Juga itu tentang guru program kalian perhotelan, tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kegiatan ini berbasis aksi dan guru punya kewajiban untuk mengimbaskan kepada teman sejawat di MGMP-nya pada saat pertemuan-pertemuan ataupun sesama guru di sekolahnya masing-masing. Dan 2021 yang lalu itu semakin meluas, udah tersebar ke 25-an provinsi gitu. 25-an provinsi peserta yang kita latih, kita laksanakan pelatihannya secara online. Jadi pandemi ya, pelatihan online, dan peserta ini lebih diutamakan kepada 5 daerah destinasi wisata super prioritas gitu kan. Jadi asalnya SMK yang ada di 5 wilayah destinasi wisata super prioritas ini. Sebagai bumper gitu Pak ya? Bumper. Yang lainnya baru guru-guru yang lain gitu kan. Sebagai tambahannya. Dan kemarin alhamdulillah UNESCO juga memberikan bantuan untuk implementasi ini, untuk pengimbasan kepada sekolah-sekolah atau peserta-peserta diklat pelatihan ini yang dalam evaluasi mereka dianggap proaktif. Kemarin kalau nggak salah ini bantuannya nggak melalui kita. Kita melaksanakan pelatihan, UNESCO selalu memantau, malah mereka ikut karena pelatihan daring ya. Mereka ikut sebagai peserta atau pemantau gitu ya. Kemudian mereka mengevaluasi mana peserta-peserta yang aktif, gitu kan. Ada bantuan. Kalau nggak salah kemarin ada sekitar 25 sekolah yang mereka bantu dalam pembiayaan implementasi penimbasan ini kepada teman-teman sejawat atau guru-guru lain yang program kaliannya sama dengan pelatihan yang mereka ikuti ini. Jadi kerjasama yang seperti ini perlu kita dorong terus dalam rangka untuk penyelarasan pendidikan vokasi ini, penyelarasan kompetensi para lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, memang kita ini sebenarnya Balai Besar BISPAR khususnya itu kan tidak nyentuh peserta didik, tidak nyentuh. Kita itu melakukan pembinaan terhadap guru, meningkatkan kompetensi guru. Ini adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa. Jadi pembinaan guru dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa. Jadi sistem pembelajarannya, pelatihannya, sistem diklatnya itu nanti semuanya itu mengarah kepada guru melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sekolah. Agar apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, arahnya ke sana tadi. Penyelarasan kompetensi itu kan. Agar kompetensi peserta didik, potensi tamatan itu selaras sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Rudi. Jadi lulusan siap kerja. Jadi itu. Jadi bagaimana kita itu mendorong, melatih para guru-guru yang pelatihan di BISPAR ini agar mereka dalam proses pembelajaran itu benar-benar bisa melaksanakan seperti yang diatur oleh kebijakan 9 paket link and match ini, yaitu pembelajaran berbasis project based learning, gitu kan. Pembelajaran seperti sebagaimana keadaan nyata di industri. Ya, kembali kita berandai-andai lagi, Pak. Seandainya pemerintah daerah
provinsi khususnya. Ya, ini mereka memiliki guru-guru kontrak yang mereka angkat sendiri, kemudian untuk memperkuat kompetensi mereka. Mereka melatih atau meminta Balai Bisnis Pariwisata ini melatih guru-guru mereka menjadi guru produktif. Kira-kira kita cukup siap nggak Pak? Atau Balai Besar cukup siap nggak untuk mengambil peran seperti itu? Saya sudah bicarakan secara internal, SDM kita siap untuk melakukan itu, gitu kan? Untuk melakukan itu, karena memang semua daerah sekarang ini, semua daerah udah rata itu guru produktif semakin berkurang. Jadi kalau umpamanya pemerintah daerah, pemangku kepentingan di daerah itu untuk melatih guru-guru itu di Bispar, melakukan pelatihan guru-guru itu di Bispar, kita siap untuk melaksanakannya. Dan selama ini memang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ini sudah kita lakukan juga, seperti yang jalan terus-menerus itu dengan pemerintah daerah Provinsi Banten, dengan Kota Tangerang, juga dengan Jawa Barat. Nah, dan juga guru-guru yang dikirim magang ke sini kemarin ini baru selesai bulan yang lalu itu adalah dari Provinsi Papua Barat. Dan juga di awal tahun 2021 yang lalu itu dari Provinsi Aceh. Nah, kita sangat menyambut baik kalau ada inisiatif-inisiatif dari pemerintah daerah yang seperti ini. Karena bagaimanapun memang yang guru itu memang harus lengkap. Kalau berkurang terus kan habis. Proses pembelajarannya seperti apa? Karena kalau sekolah itu kosong, tidak ada gurunya, itu bagaimana mau pendidikan yang bermutu? Khusus guru produktif ya Pak ya? Itu ya guru produktif. Nah, jadi oleh sebab itu kita siap. Memang selama ini yang kita lakukan belum ada permintaan dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan guru-guru produktif ini. Yang ada selama ini mereka minta dilatih guru-guru mereka yang sudah ada gitu, untuk meningkatkan kompetensinya, kan seperti itu. Dan memang kita dengan kampanye link and match ini yang kita lakukan kepada ekosistem pendidikan ini, baik itu melalui medsos, secara personal, kita ketemu dengan pemangku kepentingan di daerah. Malah tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Banten itu ingin menyerahkan pelatihan guru-gurunya ke Balai Bispar ini, yaitu untuk mapelnya gitu kan. Tapi mapelnya mapel vokasi. Mapelnya mapel vokasi. Pemain matematik itu nanti menjadi matematika vokasi. IPA-nya IPA vokasi. Bahasa Indonesianya vokasi. Bahasa Inggrisnya vokasi. Karena apa? Karena ini memang mempersiapkan untuk para peserta didik, karena mereka ini diharapkan setelah mereka lulus, mereka bekerja. Jadi semuanya ini supporting, penunjang kan, penunjang. Karena tidak mungkin mereka itu akan sukses walaupun hard skill-nya tinggi gitu kan, hard skill-nya tinggi, tapi soft skill-nya lemah. Mereka memang bisa bekerja, tapi bekerjanya seperti tukang. Kalau ditugaskan sama perusahaan tempat dia bekerja, kamu presentasi ke sana untuk mendapatkan proyek ini, bernegosiasi. Mereka nggak bisa presentasi, nggak bisa berkomunikasi kan, apalagi berkomunikasi dalam bahasa asing. Jadi oleh sebab itu, memang dalam rangka penguatan hard skill ini, itu harus dipastikan bahwa soft skill dan karakter itu ikut di dalamnya, penguatan itu. Karena setelah mereka tamat itu, nanti itu yang sangat mereka gunakan itu sebenarnya itu adalah soft skill-nya itu. Betul.
untuk kecakapan hidup, soft skill itu sebenarnya kan, itu kecakapan hidup. Mereka dilepas di dunia luas karena mereka bisa beradaptasi, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa berkolaborasi, memiliki pikiran yang kritis, bisa berpikir kritis. Insya Allah mereka akan bisa bertahan dan bisa berkompetisi dengan para pesaing lainnya. Ya, gitu. Ini satu pertanyaan terakhir yang tapi ini sangat penting saya kira karena banyak sekali pertanyaan, terutama dalam konteks Merdeka Belajar, Pak. Ya. Di vokasi sendiri menurut Pak Sabli, Merdeka Belajar itu seperti apa sih, Pak? Ya, kalau Merdeka Belajar itu kan memang kebijakan yang kita laksanakan dalam pengelolaan pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Yang jelas kalau Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Berpihak kepada peserta didik. Sebagai contoh, salah satu Merdeka Belajar itu adanya kurikulum paradigma baru. Khusus untuk SMK. Yang baru ini yang sekarang berlaku untuk SMK Pusat Keunggulan. Kurikulum paradigma baru itu hanya membuat kamar-kamar. Jadi ada rumah besar, kemudian ada kamar-kamarnya. Kurikulum itu hanya membuat kamar-kamarnya. Sedangkan isinya dari kamar itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Merdeka benar, gurunya merdeka, siswanya juga bisa ngusulkan kami pingin ini. Kalau kita bandingkan dengan dulu, itu di dalam kamar tuh udah ditetapkan isinya. Ada tempat tidur, ada lemari pakaian, ada bantal, ada guling, ada selimut, ada semuanya udah ditetapkan. Jadi nggak ada lagi guru itu nggak ada kemerdekaannya. Mereka hanya melaksanakan apa yang udah ada di sana kan. Karena nggak ada tambahan lagi. Jadi Merdeka Belajar itu, guru itu dan siswa itu mereka itu bisa banyak berinisiatif, mereka bisa banyak berinovatif. Artinya mengembangkan kurikulumnya oleh mereka juga ya? Betul. Karena kurikulum itu operasional, itu kan sekolah yang nyusun. Sekolah yang nyusun kan. Peran gurunya lebih besar ya? Jadi itu salah satu dari Merdeka Belajar itu. Banyak lagi yang lain-lainnya Merdeka Belajar. Dan salah satunya lagi itu kan ada kebijakan itu sebenarnya itu bagus betul. Dalam proses perkuliahan itu kan diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil jurusan lain gitu kan di perguruan tinggi. Umpamanya mereka itu jurusan ekonomi gitu kan. 2 semester, saya mau belajar hukum lah gitu kan. Nah itu mereka kan belajar bisa boleh gitu kan. Mereka boleh gitu kan dan diakui gitu kan. Jadi seperti itu. Memang sekarang memang kalau kita mau maju pendidikan kita, memang Merdeka Belajar ini memang harus benar-benar diimplementasikan. Oleh sebab itu, salah satu dari peta jalan pendidikan vokasi itu adalah mewujudkan Merdeka Belajar, gitu kan. Jadi Merdeka Belajar yang sudah dilontarkan oleh Mas Menteri itu memang harus kita implementasikan, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, ada catatan terakhir dari Pak Sabli terkait dengan pengembangan peran Balai Besar Bisnis dan Pariwisata Pak ke depan? Memang kalau di Balai Besar Bisnis dan Pariwisata ini memang perlu kita penguatan SDM-nya. Karena apa? Yang sekarang ini yang semakin berkurang terus itu adalah para widyaswara kita. Widyaswara setiap tahun itu pensiun. Dan alhamdulillah tahun ini ada berita bagus. Dan itu ada formasi kita usulkan kemarin.
Itu bisa 5 insya Allah. Yang satunya udah lulus untuk Widyaswara Alimadya, dan 4-nya ini udah mengikuti uji kompetensi, mudah-mudahan lulus semua. Tapi tetap aja belum tergantikan karena yang pensiun serentak itu banyak kan. Yang kedua, tentu kita selalu mendorong dan menciptakan suasana kerja yang penuh kekeluargaan dan kerja yang solid gitu kan. Karena apabila kita solid untuk mengimplementasikan, untuk mengeksekusi, melaksanakan program dan kegiatan itu akan bisa lancar. Sehingga dengan lancarnya semua pelaksanaan program dan kegiatan, kita juga memperoleh prestasi dalam melaksanakan tugas. Dan mudah-mudahan ke depan pendidikan vokasi ini dengan melibatkan semua ekosistem yang ada di dalamnya semakin maju dan bisa menjadi unggul pendidikan vokasi. Kalau yang dulunya SMK itu hanya pilihan kedua, mudah-mudahan sekarang bisa menjadi pilihan utama, satu pilihan pertama dari para lulusan. Iya. Nah, gitu Pak. Oke. Substitusi staffing dalam berbagai instansi menjadi sangat penting. Di Balai Besar dan seluruh institusi pemerintah yang ada, saya kira juga ini menjadi hal yang patut kita perhatikan. Di mana setiap tahun kita mengalami perubahan struktur staf. Dan juga ini menjadi perhatian utama dari berbagai pihak. Nah sahabat, kita akan ketemu lagi nanti di sesi yang lain, di Ngopas berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Sabli ya, atas informasi yang banyak kita dapatkan, bagaimana kita memahami balai besar yang ada di seluruh Indonesia, khususnya terkait dengan pendidikan vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.